kebiasaan lama yang hampir membuat Suga kehilangan lagunya Haegum. Suga BTS adalah seorang jenius musik sebagaimana dibuktikan oleh senior industri, rekan kerja, dan kritikusnya. Sebagai seorang jenius, banyak hal yang dia lakukan tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Tapi dia punya satu kebiasaan kecil yang mengingatkanmu bahwa Suga yang perkasa juga adalah manusia, dan itu hampir membuatnya kehilangan lagu dari album barunya The Day. Suga juga punya reputasi sebagai artis yang terorganisir, apakah itu mengikuti jadwalnya yang padat atau berkemas untuk perjalanannya, atau merencanakan peluncuran album secara keseluruhan. Dia sangat teliti dan memperhatikan detail, hingga saatnya menyimpan lagu di komputernya. Selama kegiatan promosinya untuk The Day, rapper itu telah berbagi cerita tentang bagaimana setiap lagu dalam rekaman itu diproduksi. Dia mengungkapkan bahwa ketukan Haegum, judul lagunya ditulis 3 tahun yang lalu. Dia membuatnya sekitar waktu yang sama dia membuat Daechwita, lagu utama dari mixtape keduanya Daeto. Dalam live Weverse baru-baru ini, Suga berbagi cerita lucu tentang bagaimana dia tidak dapat menemukan file proyeknya untuk Haegum ketika dia akhirnya duduk untuk melanjutkan pengerjaannya. Alasannya, dia telah menyimpan file itu dengan nama Deepbug, yang dalam bahasa Korea berarti kesal. Seperti berbagi cerita, dia sendiri mulai bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu hingga membuatnya begitu kesal. Meskipun ini adalah pertama kalinya Suga berbagi cerita tentang dirinya yang hampir kehilangan file proyeknya, kebiasaannya menyimpan lagu dengan nama file acak bukanlah hal baru bagi penggemar. Ada banyak contoh di masa lalu di mana mereka menemukan Suga menamai proyeknya sebagai perasaan atau getaran langsung yang dia alami saat mengerjakannya. Ada file musik legendaris yang disimpan sebagai "Aku tidak suka EDM" di komputernya yang terlihat oleh ARMY di postingan Twitter yang dia buat. File yang di desktopnya mengatakan "Aku tidak suka EDM" dan "Stay" adalah satu-satunya lagu yang tidak dia kerjakan, dan kemudian dia menyimpan demo Hansol sebagai "Chili, aku lapar" karena dia berada di Chili dan ya, dia lapar. Mengingat bahwa Suga bekerja tanpa henti untuk memproduksi lagu baru setiap hari, siapa yang tahu berapa banyak lagi demo yang mungkin hilang dalam perjalanannya karena dia tidak dapat mengingat sebagai apa yang dia menyimpannya. Untuk berpikir bahwa begitu banyak nasib bangers tergantung pada benang longgar di komputernya, seseorang perlu menyewa pembuat katalog sekarang juga. Tak hanya itu, Suga berbagi tentang bagaimana dia berperilaku terhadap artis yang berkolaborasi dengannya. Sebagai salah satu grup global teratas, tidak mengherankan kalau BTS telah berkolaborasi dengan beberapa rekan bintang global mereka, dari Steve Aoki hingga Coldplay hingga Nicki Minaj, Halsey, dan Snoop Dogg. BTS terus membantu menyatukan beberapa nama terbesar dalam musik, memecahkan hambatan dan rekor dalam kolaborasi ikonik mereka. Kolaborasi bertabur bintang ini tidak terbatas pada perilisan grup BTS saat anggota grup melakukan debut solo. Mereka juga bekerja dengan artis global yang mengesankan, termasuk beberapa inspirasi musik mereka sendiri. Jin bekerja dengan Coldplay di The Astronaut, Jeo bekerja dengan J. Cole di On The Street, Jimin tampil di Five milik Taeyang Big Bang, dan RM bekerja dengan banyak artis untuk album Indigo-nya, termasuk Epic High, Tablo, Paul Blanco, Malia, Park Ji-yoon, Erykah Badu, Anderson .Paak, Yeojin, dan banyak lagi. Suga BTS tidak hanya berkolaborasi dengan artis di lagu, tapi juga menulis dan memproduksi untuk idolanya dan sesama artis global. Di album terbarunya, Suga bekerja dengan sesama anggota J-Hope, solois top IU, Woo Sung The-Rose, dan pahlawan musik masa kecilnya, mendiang komposer Jepang, pemenang Oscar Yuichi Sakamoto, yang punya ingatan cemerlang saat bekerja dengan BTS. Meskipun dia adalah idola papan atas, ketika kami berbicara, aku merasa dia adalah pemuda yang rendah hati dan keren, yang serius dengan musiknya. Sampai-sampai aku bertanya-tanya apakah dia punya hobi lain selain memikirkan musik, kata Ryuichi Sakamoto. Suga juga pernah bekerja dengan grup hip-hop veteran Epic High dan Psy di masa lalu. Ketika bekerja dengan daftar talenta top global yang begitu mengesankan, orang mungkin bertanya-tanya bagaimana rasanya di studio dengan Suga sebagai pemimpinnya. Dalam wawancara Rolling Stone baru-baru ini, dia membuka tentang proses kreatifnya saat bekerja dengan artis lain dan bagaimana rasanya bekerja dengan teman-temannya yang berbakat. Suga mengatakan, "Aku telah melakukan musik selama 17-18 tahun, tapi ketika aku bekerja dengan orang lain, aku tidak pernah menekan mereka," kata Suga. Suga rajin dalam proses pembuatan lagunya, tapi ketika menyangkut artis unggulannya, dia mengambil pendekatan lepas tangan dan punya keyakinan penuh pada artis berbakat. Suga mengatakan, artis lain akan seperti, apa yang harus aku lakukan di sini? Dan aku berkata, apapun yang kamu inginkan, aku tidak terlalu ikut campur tangan, kata Suga.
Meskipun dia tidak ikut campur, dia memeriksa kemajuan artis. Tapi aku akan meminta untuk mendengarkan hal-hal yang sedang berlangsung, periksa di sana-sini, itu cukup banyak prosesku, kata Suga. Lagu-lagu dengan artis unggulan secara konsisten menduduki puncak tangga lagu, jadi sepertinya dia menemukan proses yang berhasil. Sementara itu, ARMY bermata elang berpikir mereka telah menemukan tato persahabatan Suga. ARMY sangat menantikan hari ketika Suga mengungkapkan tato persahabatan 7 miliknya, dan tidak mengherankan ada upaya yang berani untuk menemukan tato tersebut di antara ejekan Suga. Suga mengatakan, "Aku punya tato, aku punya. Aku tidak akan memberitahumu di mana itu, cobalah untuk menemukannya." Pada April 2022, rencana BTS untuk membuat tato persahabatan terungkap selama Q&A obrolan informal Weverse dengan V. Sejak itu, 6 dari 7 anggota telah mengungkap tato mereka pada ARMY, meskipun penggemar yang bermata elang melihatnya sebelum pengungkapan resmi. V adalah anggota terakhir yang mengungkapkan tatonya pada akhir tahun lalu, meninggalkan Suga sebagai satu-satunya anggota yang belum menunjukkan lokasi tatonya. Suga dengan menggoda memberitahu ARMY untuk menemukannya, dan mereka lebih dari sekedar tantangan. Meskipun ada beberapa upaya yang gagal, itu tidak menghalangi ARMY dari misi itu. Banyak yang merasa kunci misteri terletak pada pemotretan artistik Suga, di mana sebagian besar bagian atas tubuhnya terekspos. ARMY belum putus asa, dan baru-baru ini ada teori lokasi baru yang menurut banyak ARMY adalah bukti untuk mendukungnya. Berputar kembali pada foto artistik di mana dia bertelanjang dada, beberapa ARMY percaya bahwa mereka telah melihat tambalan berwarna kulit di bawah tulang selangkanya. Dan lebih dari 22.400 like dan 1,4 juta tampilan, tampaknya yang lain setuju. Yang lain menunjukkan bahwa selama konser Weverse Suga pada 24 Agustus, dia menepuk dadanya ketika ditanya tentang tatonya, kebetulan di mana tambalan berwarna kulit itu berada. ARMY bermata elang lainnya memperhatikan bahwa Suga BTS ditanya tentang tatonya dalam siaran langsung baru-baru ini. Dia terus menggerakkan bahu kanannya ke depan, bahu yang sama dengan patch yang seharusnya berwarna kulit. Tentu saja, belum ada konfirmasi dari Suga, tapi karena tur dunia solonya dimulai 26 April, ARMY berharap mereka akhirnya mendapat pengungkapan besar di salah satu pertunjukan yang akan datang. Tak hanya itu, Suga mengekspos sisi buruk memainkan musiknya untuk sesama anggota. Suga saat ini sedang mempromosikan album solo full length pertamanya The Day, tapi dia terus membuktikan bahwa meskipun BTS fokus pada promosi solo mereka tetap pergi ke satu sama lain ketika mereka membutuhkan pendapat, bantuan, atau dukungan. Suga telah merilis musik solo sebelumnya, merilis 2 mixtape sebelumnya di bawah moniker kreatifnya Agusdi. Tapi kali ini membawa ARMY ke belakang layar perilisan solonya tidak seperti sebelumnya. Sebelum dia merilis musik barunya, dia menunjukkan kepada penggemar sisi baru dirinya dengan membawakan acara bincang-bincangnya sendiri di YouTube. Suchwita, di mana dia mewawancarai sesama selebritas dan membahas kehidupannya, musik, proses kreatif, dan banyak lagi. Untuk acara bincang-bincangnya, ia juga membawa bantuan dari sesama anggota, karena Jimin bergabung dengannya sebagai tamu istimewa dan RM bergabung dengannya 2 kali. Saat mengerjakan musik solonya, ia juga mendapat bantuan dari anggota BTS, tapi tidak seperti yang ia harapkan. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Rolling Stone, dia mengonfirmasi bahwa dia memainkan album The Day untuk sesama anggotanya sebelum selesai, sambil dengan lucu mengungkapkan bagaimana upaya mereka dalam memberikan umpan balik. Anggota lain tidak benar-benar memberiku umpan balik. Mereka melakukannya, tapi umpan balik mereka terasa seperti apa yang dikatakan orang-orang di Disney kepadaku begitu mereka mendengar musikku. Mereka hanya mengatakan seperti, "Wow, albummu keren," kata Suga. Meskipun seringkali sulit untuk melewatkan pujian, Suga yakin kata-kata baik teman satu grupnya tidak seperti yang terlihat. Aku tidak yakin apakah itu objektif, tapi aku mencoba mengandalkan umpan balik eksternal. Para anggota selalu memberitahuku itu bagus kalau aku menunjukkan kepada mereka sesuatu yang tidak baik. Mereka tidak akan memberitahuku bahwa itu tidak baik. Dia selamanya menghargai dukungan sesama anggota, bahkan kalau dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang umpan balik mereka. Suga mengatakan, "Aku selalu menghargai mereka memotivasiku dan memberiku keberanian." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.